Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, hari ini kita akan mulai untuk mata kuliah akuntansi sektor publik. Sebelum kita memulai mata kuliah akuntansi sektor publik, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Oke, saudara-saudara semua sudah siap ya untuk bisa mengikuti mata kuliah akuntansi sektor publik? Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Bagaimana dengan hari ini? Kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah, Ya, Ibu. mudah-mudahan walaupun kita masih dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi COVID ini masih ada di sekitar kita, tetapi tidak menutup kita ya untuk tidak semangat ya, untuk tidak masuk kuliah. Kita harus tetap semangat ya, tetap mengikuti kuliah seperti biasanya. Sebelum kita masuk ke acara terkait dengan bab kita ya, karena ini adalah pertama kali kita masuk kuliah, saya akan bertanya terlebih dahulu dengan, coba di sini ada siapa saja ya. Saya nanti akan bertanya perwakilan satu cowok dan perwakilan satu cewek ya. Ada Mas Dimas? Ya, Bu. Ya, oke, Mas Dimas. Sebelum kita akan melanjutkan terkait dengan materi akuntansi sektor publik, coba Mas Dimas, apa yang Mas Dimas ketahui tentang akuntansi sektor publik, Mas Dimas? Akuntansi sektor publik yaitu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Oke, pihak yang membutuhkan? Ada yang tahu siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan untuk informasi laporan keuangan sektor publik? Ada yang tahu? Ada yang tahu pihak-pihaknya siapa saja? Pihak internal dan pihak eksternal. Internal berarti siapa ya, Mbak, Mas? Pemakai laporan keuangan untuk akuntansi sektor publik, siapa saja yuk? Ada yang bisa menjawab, Bu. Ya, silakan, Mbak. Pihak internal itu terdiri dari manajer dan pemilik perusahaan yang membutuhkan informasi akuntansi, sedangkan pihak eksternalnya itu dari investor, kreditor, instansi pemerintah, pemasok atau supplier, dan karyawan. Oke, terima kasih ya. Tadi Mbak siapa yang jawab? Mbak Dita, Bu. Mbak Dita. Oke, Mbak Iya. Dita. Tadi Mbak Dita sudah menjawab terkait dengan pihak-pihak ya yang memang membutuhkan laporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan sektor publik. Tadi sudah betul apa yang disampaikan oleh Mbak Dita ya. Pihak internal nanti itu ada bisa dalam hal ini adalah manajemen atau manajer yang ada di sektor publik ya. Berarti nanti di situ direktur dan jajaran ke bawahnya ya. Kemudian juga nanti ada pihak-pihak yang dari eksternal juga tadi sudah disampaikan ada pemerintah termasuk di dalamnya ya karena nanti pemerintah itu akan berhubungan dengan pajak yang harus dibayar. Oke, terima kasih Mbak Dita sudah menjawab. Kemudian
saya minta tolong kalau tadi Mas Dimas sudah menjawab terkait dengan akuntansi sektor publik, coba Mbak Herlina. Kalau tadi Mas Dimas sudah menjawab sektor publik, apa yang Mbak Herlina ketahui tentang akuntansi untuk sektor bisnis atau swasta, Mbak? Ibu, jadi akuntansi untuk swasta adalah akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan dan prosedur pelaporan transaksi bisnis. Bisa diulang, Mbak? Bisa diulang, Mbak Herlina? Iya, Ibu, suara saya masuk. Sudah masuk. Ya. Jadi akuntansi untuk swasta merupakan akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan dan prosedur pelaporan transaksi bisnis pada suatu entitas usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba bagi perusahaan. Oke ya, ini nanti yang akan membedakan ya. Sebelum kita masuk ke sana, Ibu akan memberikan materi untuk pagi hari ini terkait dengan gambaran umum tentang berbagai terminologi dasar akuntansi sektor publik. Oke ya, karena tadi Mas Dimas sudah bisa menjawab terkait dengan akuntansi sektor publik, kemudian juga tadi Mbak Herlina sudah menjawab terkait dengan akuntansi sektor bisnis atau sektor swasta. Nah, di sini nanti Ibu akan menjelaskan beberapa yang kita bahas ya terkait dengan akuntansi sektor publik. Nah, ini nanti untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas terkait dengan definisi untuk akuntansi sektor publik ya. Kemudian yang kedua nanti akan kita membahas terkait dengan karakteristik dari organisasi sektor publik ya. Kemudian nanti yang ketiga kita akan membahas mengenai perbandingan antara akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Kemudian juga akan kita bahas mengenai dasar hukum, ya. Kemudian juga tujuan dan perkembangan dari akuntansi sektor publik, dan yang terakhir kita akan berbicara mengenai bidang-bidang yang ada di akuntansi sektor publik. Semua sudah siap ya untuk mengikuti materi Ibu pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Oke. Pertama kita akan berbicara mengenai definisi untuk akuntansi sektor publik. Tadi Mas Dimas sudah menjelaskan ya apa itu sektor akuntansi sektor publik. Kalau kita dari jurusan akuntansi ya pastinya sudah tidak asing lagi ya berbicara terkait dengan akuntansi. Kalau akuntansi itu sendiri adalah proses pencatatan, ya, pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, ya, dan pembuatan laporan keuangan, ya, karena di sini adalah akuntansi sektor publik, berarti nanti pembuatan laporan keuangannya untuk organisasi yang berada di sektor publik. Dalam hal ini, tujuan dari laporan keuangan sektor publik itu sendiri adalah memberikan informasi ya kepada pihak internal dan pihak eksternal atau pihak dari pemakaian laporan keuangan itu sendiri. Ya, jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Dimas sudah betul, ada proses pencatatan, pengumpulan, pengklasifikasian, kan begitu ya. Yang hasil akhirnya adalah nanti berupa laporan keuangan. Nah ini, kalau kita berbicara laporan keuangan, mestinya sudah tidak asing lagi ya, karena kita adalah jurusan akuntansi. Kalau di dalam bisnis, nanti laporan keuangannya sama dengan yang ada di sektor publik untuk akuntansi sektor publik. Perbedaannya nanti akan kita sampaikan di bab ini ya. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan. Nah, ini
definisi dari akuntansi sektor publik, ya, proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, ya, dan pembuatan laporan keuangan untuk organisasi publik yang nantinya akan dipakai informasi tersebut baik oleh pihak internal maupun eksternal. Sampai di sini jelas ya definisi akuntansi sektor publik ya? Jelas, Ibu. Oke. Kemudian di sini tentunya ada beberapa karakteristik yang dimiliki oleh akuntansi sektor publik, ya. Kalau tadi sektor publik itu pastinya memiliki tujuan, ya. Kita tahu bahwa tujuan daripada sektor publik penekanannya orientasinya bukan ke profit oriented, ya, tetapi lebih ke service atau pelayanan. Ya, jadi karena kita berbicara mengenai pelayanan, secara otomatis nanti lingkungan yang ada di situ pun akan kompleks ya, akan banyak sehingga nantinya akan cepat mengalami perubahan. Nah, di sini ada beberapa komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik. Di antaranya adalah yang pertama adalah faktor ekonomi, ya. Kemudian juga nanti ada politik, kemudian juga ada culture, ya, kemudian juga ada demografi. Nah ini, ya, saya ambilkan contoh yang faktor di ekonomi saja ya. Nah ini, pertumbuhan ekonomi di suatu daerah pasti akan mempengaruhi terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya, semakin bagus perekonomian itu berkembang di suatu daerah, maka biasanya tingkat kesejahteraannya juga akan semakin meningkat. Secara otomatis nanti karakteristik orangnya juga akan berbeda. Mungkin ya lebih konsumtif ya, karena kita tahu ya di negara kita itu orang yang biasanya tingkat ekonominya akan naik atau tinggi biasanya juga diikuti dengan tingkat konsumsi yang tinggi pula. Nah, disinilah faktor-faktor ini yang nantinya akan mempengaruhi terhadap organisasi sektor publik. Tadi ya pertumbuhan pendapatan ini mestinya nanti kalau dihubungkan dengan pajak juga harusnya warga negara Indonesia akan lebih taat patuh terhadap pajak ya. Karena secara pertumbuhan ekonomi mereka misalkan berkembang. Kemudian selain karakteristik daripada akuntansi sektor publik ini tadi yang dipengaruhi oleh beberapa sektor, ada ekonomi, ada politik, ada culture dan demografi. Nah, ini juga di sini tentunya kita akan bertanya-tanya. Kalau seperti itu perbedaannya apa? Antara sektor publik dengan sektor swasta. Nah ini di awal tadi Mas Dimas sama Mbak Herlina sudah menjelaskan ya. Kalau Mas Dimas tadi menjelaskan terkait dengan sektor publik, kalau Mbak Herlina tadi menjelaskan terkait dengan akuntansi untuk sektor swasta atau bisnis. Nah ini ada beberapa perbedaan ya yang dimiliki antara sektor publik dengan sektor swasta ya. Ini perbedaan yang pertama ya jika dilihat dari tujuan organisasi ya. Kalau sektor publik tadi di awal Ibu sudah menyampaikan bahwa sektor publik itu tujuannya adalah non-profit oriented atau hanya memberikan pelayanan, begitu juga sebaliknya dengan sektor swasta. Sektor swasta justru tujuannya adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, ini yang membedakan antara sektor publik dengan sektor swasta. Kemudian, selain dilihat dari tujuan organisasinya, juga bisa dilihat dari sumber pembiayaannya. Ya, dilihat dari sumber pembiayaannya, untuk sektor publik itu biayanya bisa diperoleh dari pajak, kemudian dari retribusi, ya,
kemudian juga dari bisa keuntungan yang diperoleh dari BUMD maupun BUMD, ya, dan juga ada penjualan aset negara. Dulu mungkin pernah mendengar ya, pas kepemimpinannya siapa itu ya yang menjual beberapa aset negara. Nah, ini dalam rangka untuk membiayai, kan ya, katanya seperti itu ya. Tapi nggak tahu nanti realitasnya apakah memang untuk membiayai apa tidak. Nah, ini sumber pembiayaan. Kalau sektor publik tadi dari pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, kemudian ada laba juga, laba dari BUMN maupun BUMD, juga bisa dari penjualan aset. Kemudian kalau dari sektor swasta, nah ini bisa diperoleh dari modal sendiri. Ya. Biasanya pemilik modal akan menyetorkan ya modalnya dalam rangka untuk perkembangan kinerja dari perusahaannya. Kemudian juga dari laba ditahan. Nah, ini laba ditahan adalah laba yang memang diperoleh oleh perusahaan ya pada tahun yang lalu ya, tidak untuk dibagikan tetapi diinvestasikan kembali dalam bentuk laba ditahan. Nah, ini ya bisa dari laba ditahan, kemudian juga penjualan aktiva ya. Bisa juga diperoleh dari pembiayaan dari utang bank ya, kemudian juga obligasi atau ya penerbitan dari saham. Nah, ini biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, apalagi yang sudah terlisting di Bursa Efek Indonesia, biasanya mereka akan menerbitkan saham ya. Tujuannya apa? Salah satunya adalah untuk pembiayaan yang nantinya diperlukan oleh perusahaan yang mereka miliki. Kemudian untuk pertanggungjawabannya, kalau sektor publik itu bertanggung jawab kepada publik ya atau masyarakat, dan juga untuk parlemen dalam hal ini bisa DPR maupun DPRD ya. Sedangkan untuk sektor swasta nanti pertanggungjawabannya bisa kepada pemegang saham dan kreditor. Ini nanti kalau misalkan di sektor publik mereka juga misalkan perusahaannya atau instansinya sudah terlisting di Bursa Efek, tentunya juga ini bisa pertanggungjawabannya kepada investor juga ya, karena ada beberapa memang sektor publik yang memang dia menerbitkan saham ya. Nah, ini. Kemudian untuk struktur organisasinya yang membedakan, kalau sektor publik itu lebih birokrasi ya, kita tahu ya biasanya birokrasinya sangat ruwet ya di sektor publik. Kemudian juga kaku ya. Sedangkan di sektor swasta itu lebih fleksibel ya. Kemudian juga bisa lintas fungsional dan lain sebagainya. Kemudian jika dilihat perbedaan dari karakteristik anggaran, tentunya di sektor publik ini lebih terbuka untuk publik. Sedangkan di sektor swasta lebih tertutup untuk publik. Walaupun nanti ya kalau perusahaannya sudah terlisting di Bursa Efek Indonesia, sektor swasta mestinya ya juga harus terbuka kepada publik. Karena nanti calon investor akan melihat ya kinerja perusahaan dari situ, dari laporan keuangan yang sudah dipublikasi. Kan begitu ya. Kemudian sistem akuntansinya kalau sektor publik dengan cash accounting, walaupun ini ada yang terbaru ya, ini mohon maaf belum Ibu ganti. Sistem akuntansinya menggunakan accrual basic ya. Ini awalnya memang cash accounting atau accrual basis, tetapi kemudian dirubah menuju ke accrual menuju ke cash menuju ke accrual ya. Kemudian kalau sektor swasta lebih ke accrual accounting ya. Ini beberapa perbedaan terkait dengan akuntansi untuk sektor publik dan sektor swasta. Kemudian kalau persamaan kalau tadi ada perbedaan mestinya ada persamaan ya. Persamaannya bisa dilihat, nanti silakan bisa dibaca sendiri ya untuk persamaan daripada akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Kemudian ini ada beberapa dasar hukum ya terkait dengan akuntansi sektor publik. Nah, ini
ada PP nomor 105 tahun 2000 ya, yang menyebutkan perlu adanya standar akuntansi pemerintah dalam hal pertanggungjawaban keuangan daerah. Kemudian juga ada Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara ya. Nah, di situ nanti bisa dilihat ya saudara semua di Undang-Undang nomor 17 tahun 2003. Ya, ini dasar-dasar hukum diantaranya ada ini ya. Sebenarnya masih ada beberapa ya, yang undang-undang yang terbaru Ibu belum sempat untuk mencari ya, untuk termasuk di dalamnya pastinya ada peraturan pemerintah ya, PP terkait dengan akuntansi sektor publik. Kemudian untuk gambaran umum pelaksanaan saya rasa bisa dibaca sendiri nanti ya. Kemudian kita akan masuk ke tujuan daripada akuntansi sektor publik. Nah ini tujuan daripada akuntansi sektor publik adalah memberikan informasi ya untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis ya. Dalam hal ini adalah untuk pengendalian manajemen atau manajemen kontrol. Kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan informasi ya bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab ya tentang pengelolaan secara tepat dan efektif ya. Jadi nanti tentunya tujuannya di sini adalah terkait dengan akuntabilitas atau accountability ya. Kemudian untuk perkembangan nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini ada beberapa bidang-bidang terkait dengan bidang yang ada di akuntansi sektor publik. Yang pertama adalah akuntansi untuk pemerintah pusat, kemudian juga ada akuntansi untuk pemerintah daerah, ada akuntansi untuk parpol ya. Kemudian juga nanti ada akuntansi untuk yayasan, akuntansi untuk pendidikan kesehatan dan akuntansi untuk tempat peribadatan. Mungkin itu saja dari Ibu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan. Ibu, izin masuk Ibu. Ya, silakan. Mas siapa? Ya, perkenalkan nama saya Ahmad juga, NIM E2B019031. Saya izin bertanya, Bu. Tadi kan jelaskan terkait persamaan dan perbedaan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta. Nah, tadi ketika Ibu menjelaskan perbedaannya, saya kurang paham, Bu. Jadi, saya ingin bertanya, apa sih perbedaan dari akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta yang mendasar seperti itu, Bu? Oke ya, terima kasih Mas Yoga, pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti teman-temannya lain bisa menyimak juga ya. Ada yang bisa membantu menjawab? Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tuh ada perbedaan dan persamaan dari akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Silakan, ada yang bisa membantu menjawab? Oke, bisa sebutkan nama, silakan. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Ini, Ibu tampilkan lagi slide-nya. Nah, ini Mas Yoga. Tadi ya, untuk perbedaan sektor publik dan sektor swasta bisa dilihat yang pertama dari tujuan organisasi. Kemudian yang kedua dari sumber pembiayaan. Ya, kalau dari tujuan organisasi sekali lagi bahwa sektor publik itu lebih orientasinya ke ke non profit oriented ya, atau tidak mencari keuntungan dalam hal ini. Tetapi kalau di sektor swasta ya, perbedaannya di sini adalah mereka memang mencari keuntungan. Ya, kemudian dilihat dari sumber pembiayaannya, ya, kalau sektor publik biaya itu berasal dari pajak,
ya, bisa juga dari labanya BUMN atau BUMD, ya, bisa juga dari penerbitan obligasi, ya. Ini kalau dari sumber pembiayaannya untuk sektor publik. Kalau sektor swasta ini biasanya lebih ke modal sendiri ya, atau modal yang disetor oleh pemilik perusahaan itu sendiri. Kemudian juga bisa diperoleh dari penerbitan saham maupun obligasi. Kemudian nanti untuk struktur organisasinya ya, sektor publik itu lebih birokrasi dan kaku ya. Sedangkan sektor swasta biasanya lebih fleksibel. Gitu ya Mas Yoga ya? Jelas Mas Yoga, itu beberapa perbedaan yang dimiliki oleh akuntansi sektor swasta dengan sektor publik. Oke, terima kasih Mas Yoga pertanyaannya. Ya, oke. Kemudian ada yang mau tanya lagi? Izin bertanya Ibu. Oke, silakan Mbak. Bisa sebutkan namanya Mbak? Iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Orintia Satanadia, NIM E2B019033. Sebelumnya mohon maaf Ibu karena saya off cam dikarenakan sinyal saya tidak stabil. Tadi dari materi yang sudah Ibu jelaskan ada beberapa yang Ibu sebutkan dari fungsi laporan keuangan sektor publik. Itu tadi ada pengelolaan compliance and stewardship, terus ada akuntabilitas dan pelaporan retrospektif, dan perencanaan dan informasi otorisasi. Nah, pertanyaan saya dari laporan keuangan akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta, apakah ada perbedaan gitu? Maksudnya dalam apa ya? Dalam penyusunan atau sistematikanya. Terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih ya. Panggilannya Mbak siapa ini? Mbak Tias, Ibu. Oke, terima kasih Mbak Dias. Oke, terkait dengan pelaporan untuk keuangan sektor publik, ini nanti yang membedakan adalah kalau di laporan keuangan sektor bisnis kita sudah tidak asing lagi ya, di situ pasti ada memuat neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, kan begitu ya, kemudian laporan perubahan arus kas. Nah, ini yang membedakan nanti di sektor publik adalah adanya laporan realisasi anggaran atau LRA. Kalau neraca pasti ada, ya. Kemudian nanti perubahan untuk ekuitas juga ada. Ini yang tidak ada di sektor swasta adalah di laporan realisasi anggaran. Karena di awal tadi sudah Ibu sampaikan bahwa sumber biaya kita adalah berasal dari anggaran. Maka sektor publik perlu melaporkan realisasi anggaran yang dipakai ya dengan yang direncanakan itu tadi. Kemudian nanti juga untuk pengakuan untuk pengeluaran maupun penerimaannya ya di sektor publik dulunya itu menggunakan cash basis ya, tetapi berkembangnya kebutuhan masyarakat ya sehingga menjadi accrual basis ya. Nah, untuk sektor swasta sendiri juga pengakuannya menggunakan accrual basis ya. Itu ya Mbak ya, terkait dengan laporan keuangan yang nantinya bisa digunakan ya atau yang dilaporkan ya oleh sektor publik maupun sektor swasta. Oke, cukup? Cukup Ibu, baik. Terima kasih. Oke, karena ini waktunya sudah menunjukkan pukul 9 lebih ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Ada yang mau meresum dari materi yang saya sampaikan? Silakan, siapa yang akan meresum terkait dengan materi yang saya sampaikan? Atau saya tanya satu deh ya kepada mahasiswa. Siapa ya? Atala? Mbak Atala, ada? Atau Mbak Tias?
Oke, ini besok saya minta tolong untuk pertemuan berikutnya. Silakan dibaca kembali terkait dengan materi yang tadi saya sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah bergabung. Saya izin keluar dulu.